Anak yatim jangan dijual belikan. Anak yatim jangan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan harta. Kita jadikan mereka sebagai hewan ternak, sebagai orang yang dijadikan sebagai ladang untuk mencari uang. Store ke kita. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka memakan bara api. Bara apilah yang dimasukkan ke dalam perutnya gara-gara mereka menjadikan anak-anak yatim sebagai orang untuk mencari uang. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah musholla Nurul Iman yang dimuliakan Allah, pengurus musholla, Bapak RW, Bapak RT, Mas Nanang dan yang lain yang berperan mengadakan kegiatan majelis munajat di musholla ini. Semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatima wamsah ra'sahu wa atimhu min tu'amika yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangin oleh orang yang minta agar hatinya dilembutkan, yang minta kepada baginda Rasul agar hatinya dihaluskan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang yang mendatanginya, yang minta agar hatinya dilembutkan tersebut dengan sabdanya, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak. Apakah kamu mau agar hatimu dilembutkan dan hajat-hajatmu dikabulkan? Kata Nabi, irhamil yatim, kasihanilah anak yatim, wamsah ra'sahu, dan usapkanlah kepala anak yatim, wa at'imhu min tu'amika, dan berikanlah makanan kepada anak yatim dari makanan kamu, yalin qalbuka, hatimu akan lembut, wa tudrik hajataka, hajat-hajatmu akan dikabulkan. Rawahu Tabrani. Hadis ini dari Imam At-Tabrani an Abi Darda, juga dari Abi Darda. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sahabat ini minta kepada Rasulullah amalan yang bisa melembutkan hatinya, berarti orang ini hatinya keras barangkali. Berarti orang ini hatinya ada masalah. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, di dalam amaliyah munajat kita ini ada kalimat qalbun. Jadi hati itu bahasa Arabnya qalbun. Kalau anjing bahasa Arabnya kalbun. Beda-beda tipis. Kalau anjing make kaf, kalau hati make ko. Qalbun hati, kalau anjing kalbu. Kalau salah penyebutan bisa salah arti. Anak muda semasa pacaran ngirim surat, kalau zaman dulu, kamu telah masuk dalam kalbuku, artinya apa tuh? Dalam anjingku. Karena kesoan pakai bahasa Arab jadi salah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah hati, di mana sahabat ini mendatangi Rasulullah agar hatinya dilembutkan. Ada amaliyah, ada perbuatan-perbuatan yang diwasiatkan oleh baginda Rasul, maka orang ini mengamalkannya dan hatinya dilembutkan oleh Allah. Tapi sebelum kita masuk ke arah sana jemaah sekalian, kira-kira tahu nggak
Di dalam kitab munajat ini ada berapa kalimat qalbun? Sudah tahu? Kalau belum tahu berarti belum nonton YouTube saya, karena saya sudah menjelaskan di dalam YouTube saya ada beberapa kalimat qalbun di dalam kitab munajat dan apa maksudnya. Ada empat yang langsung menyebutkan kalimat qalbun, dan ada dua yang menyebutkan kalimat sodrun tapi maksudnya adalah qalbun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan daripada sahabatnya tersebut agar hati sahabatnya itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyampaikan irhamil yatim, kasihanilah anak-anak yatim. Ingat, bukan janda yatim, bukan nenek-nenek yatim, bukan kakek-kakek yatim, tapi anak yatim. Kasihanilah anak yatim. Anak yatimnya harus dikasihani. Anak yatim jangan dihardik. Anak yatim jangan diperdagangkan. Anak yatim jangan dijual belikan. Anak yatim jangan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan harta. Anak yatim jangan dijadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin, lalu nanti panitia-panitianya adalah kaya raya, sementara anak yatimnya masih miskin-miskin. Tapi anak yatim dikasihani. Bagaimana cara mengasihani anak-anak yatim? Yang mereka butuhkan adalah bukan uang, tapi yang dibutuhkan adalah kedua orang tua. Kalau mereka nggak ada bapaknya, yang mereka butuhkan kasih sayang dari bapaknya. Kalau mereka nggak ada ibunya, yang dibutuhkan kasih sayang daripada ibunya. Maka lebih daripada uang 50.000, lebih daripada uang 100.000, bagaimana kebutuhan mereka setiap saatnya dicukupkan. Itulah cara kita mengasihani anak-anak yatim. Jadi bukan mengadakan acara santunan setiap tahun. Ya, setiap tahun. Emang makan sekali setahun? Lah, emang makan beli pulsa sekali setahun? Lah enggak. Kalau yang mereka butuhkan adalah orang tua, maka luar biasanya kalau ada di antara kita semuanya yang kecukupan harta, kita bantu sekolahnya setiap saat. Umpama kalau orang tersebut ingin masuk pesantren, kita biayai di pesantrennya minimal ala kadar yang bisa kita lakukan. Iya kan? Dari uang siapa? Kalau bisa dari uang kita. Dari uang kita. Yang repot kan terkadang dari uang orang buat anak yatim, buat kita juga. Semaksimal mungkin jemaah sekalian, kalau kita punya uang, dari kantong kita itulah kita berikan kepada anak-anak yatim, karena mereka butuhnya setiap saat. Dan tidak hanya itu, ada kasih sayang dari kita sebagai orang tua mereka, karena mereka kehilangan kedua orang tua, kehilangan ibu, kehilangan papa, maka kita tampil di situ, kitalah yang menjadi kedua orang tuanya, maka kita yang membiayai hidupnya, sekolahnya, dan ala kadar yang bisa kita lakukan. Maka yang luar biasa jemaah sekalian, saya belajar dari kita punya guru Kiai Syarif itu. Zaman saya dulu masih di dalam pondok, beliau itu menyuruh kita untuk mendata orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya, mendata yang tidak mampu. Lalu beliau mendata fakir miskin, yatim piatu, dan duafa, dan beliau sendiri yang akan memberikan langsung kepada mereka, atau menyuruh anak buahnya, menyuruh santri-santrinya untuk mengantarkan langsung ke rumah-rumahnya. Jadi Kiai Syarif tidak pernah mengumpulkan orang-orang yatim, anak-anak yatim di pondoknya lalu disantuni, apalagi panggil televisi, apalagi panggil wartawan, apalagi panggil berbagai macam media. Tidak, tapi beliau diam-diam mengantarkan kepada orang-orang yang tidak mampu tersebut. Bahkan saya sendiri berkali-kali membiayai sekolah mereka, ke sekolah-sekolah disuruh sama Kiai Syarif tanpa sepengetahuan orangnya. Diam-diam.
Bahkan yang luar biasa apa jemaah sekalian? Kalau ada kawannya yang meninggal di daerah, ada kawannya yang meninggal di kampung-kampung, beliau datangin. Yang luar biasa apa? Kalau orang tersebut meninggal bapaknya, dia bilangnya, "Nak, kamu anak saya, silakan datang ke rumah saya, kamu menjadi anak saya." Hidup di rumahnya. Dan yang luar biasa, kalau ada orang yang datang ke pondok, "Pak, minta anak yatim," apa jawabannya? "Maaf, di sini tidak ada anak yatim, ada, tapi sayalah bapak mereka. Sayalah bapak mereka." Karena ini pelajaran yang beliau ajarkan kepada kami, bahwa ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperlakukan anak yatim sebagai anak, tapi bukan sebagai hewan ternak. Saya ulang, anak yatim jangan diperlakukan sebagai hewan ternak, tapi jadikan sebagai anak. Ia anak kita, ya kita biayai kehidupannya. Inilah bagian daripada irhamil yatim, mengasihani anak-anak yatim. Sekarang berapa banyak ada istilah rumah yatim, ada istilahnya apalagi itu istana yatim. Syukur-syukur kalau betul-betul orang tersebut mengumpulkan anak-anak yatim, lalu dididik di situ, disekolahkan. Orang-orang tersebut menghabiskan uangnya untuk mendidik anak-anak yatim. Syukur-syukur. Yang repot adalah kalau mengumpulkan anak yatim tapi orang tuanya masih ada, dibawa ke sana kemari mengatasnamakan anak yatim. Nauzubillah. Itu namanya menjadikan anak yatim sebagai hewan ternak. Irhamil yatim, kasihani anak-anak yatim. Apa kaitannya jemaah sekalian antara hati kita yang keras sama anak-anak yatim? Kaitannya erat sekali, bahwa pada saat di antara hati kita sedang keras-kerasnya, hati kita sedang rusaknya, hati kita sedang banyak masalah, saat kita mendatangi anak yatim tersebut akan luluh hati kita. Dan yang luar biasa adalah kita minta, "Nah, doakan saya ya." Karena di dalam hadis ini selain daripada hati kita dilembutkan oleh Allah, bahwa hajat-hajat kita pun diijabah oleh Allah. Syukur-syukur ibu bapak sekalian kalau kita punya uang mah, kalau tahu di lingkungan kita itu ada anak yatim, ya kan, ada uang 10.000 nak buat jajan, umpama begitu. Mau sekolah ya nak, nih buat sekolah, gitu kan. Itu luar biasa. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memperlakukan anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Usap kepalanya, bukan rambutnya. Bagaimana kalau yatimnya botak, apa nggak diusap? Tetap, karena memang kalimatnya ra'sahu, bukan sya'rahu. Kalau sya'rahu rambut, kalau ra'sahu kepala. Maka saat ada orang yang mengusap kepala anak yatim dalam rangka kasih sayangnya, dalam rangka memberikan satu harapan di antara mereka, "Saya adalah orang tua kamu, silakan datang minta apa yang kamu mau, akan saya berikan." Kalau ada yang begini kan luar biasa. Cuma kita berat, Pak. Anak yatim jangan dijitakin palanya, anak yatim jangan dihardik. Kan ada di Al-Quran itu surat Al-Ma'un ya, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Adalah orang yang menghardik anak yatim. Mereka mengaku beragama tapi mereka mengkhianati agama karena menghardik anak-anak yatim. Artinya kalau ada anak yatim, kita hardik mereka, kita caci maki mereka, kita biarkan mereka, kita jadikan mereka sebagai hewan ternak, sebagai orang yang dijadikan sebagai ladang untuk mencari uang, store ke kita, dan kita biarkan mereka tambah rusak. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, orang seperti ini kata Al-Quran adalah orang yang makan bara api. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman
innama yakuluna fi butunihim nara, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka memakan bara api. Bara apilah yang dimasukkan ke dalam perutnya gara-gara mereka menjadikan anak-anak yatim sebagai orang untuk mencari uang, store di bosnya, dan tidak dibiayai sekolah anak-anak yatim. Memakan bara api. Hati-hati jemaah sekalian. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan agar hati kita lembut adalah wa at'imhu min ta'amika, berikan makanan mereka dari makanan kamu. Artinya apa? Kalau ada anak yatim yang hidup di rumah kita, yang kita makan itulah yang mereka makan. Kalau anak yatim ada di rumah kita, jemaah sekalian, dia anak kita, sama seperti anak-anak kandung kita, maka perlakukan mereka sama. Dan yang luar biasa adalah di dalam hadis Nabi, rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baitun fihi yatimun mukramun. Rumah yang diberkahi Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Dan inilah nanti yang bersama Rasulullah di dalam surga yang paling dekat, bukan setahun sekali. Itu pun pakai uang orang. Yang repot. Iyalin qalbuka wa tudrik hajataka, maka hatimu akan lembut dan hajat-hajatmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Pak di rumah kita ada anak yatim, Masya Allah berkah. Kalau ada di rumah kita, kita ngasih makannya adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan daging, anak yatim makannya juga daging. Kalau kita di meja, anak yatim makan juga di meja. Yang repot adalah ada orang-orang kaya yang sombong itu di meja dia makan, duafa anak yatimnya suruh makan di pojokan. Masya Allah. Itu bagian daripada orang yang menghardik anak yatim dan dia mendustakan agama. Maka di dalam hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita baca munajat tadi, ada 4 kali kita menyebutkan kalimat hati agar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalia yang bisa juga kita lakukan adalah kita mengasihani anak yatim, memberikan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka, dan kita cukupkan kebutuhan mereka semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau ada tetangga kita, kita bagi. Jangan nunggu panitia datang ke rumah kita. Kalau nggak datang-datang, nggak berbagi dong. Nah, oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini bagian daripada orang-orang yang suka membantu anak yatim supaya mereka bisa terobati hati dan duka yang mereka rasakan. Ada beberapa pondok pesantren, saya di Cinangka ini membina pondok pesantren, ada anak yatimnya. Tapi saya bilang sama kawan-kawan, tidak usah kasih label asrama yatim. Ini pondok pesantren, orang tuanya kita. Ada juga di Bogor juga sama, ada beberapa anak yatim, tidak usah, kita orang tuanya. Kalau kita punya, kita bagi kepada mereka. Dan alhamdulillah pondok yang di Cinangka ini ada beberapa anak yatim digratiskan sama sekali, dan kita cari makan buat mereka. Tapi kita tidak bikin proposal dan tidak menggunakan istilah minta buat anak yatim, tidak. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, karena saya belajar dari guru kita Kiai Syarif. Walaupun banyak anak yatim di sana, tapi beliau tidak membawa ke sana kemari yang bilang ini anak yatim, ini anak yatim. Tidak. Kata beliau, sayalah bapaknya dan sayalah yang ngasih makan kepada mereka.